Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Suatu ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasul. Sahabat Uqbah bin Amir dalam sejarah beliau adalah salah seorang sahabat yang juga ikut berhijrah bersama Rasul, dan beliau tinggal di masjid yang digelar dengan Ahlus Suffah. Tentu sebagai Ahlus Suffah beliau dekat dengan Nabi, sehari-hari bersama Nabi, dan dalam sejarah tercatat bahwa beliau juga ada ahli perang yang hampir setiap peperangan beliau bersama Rasulullah SAW berada di garda terdepan. Ketika itu Uqbah bin Amir bertanya, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Saat itu Rasulullah SAW menjawab, "Wahai sahabatku Uqbah bin Amir, ketahuilah, ketika engkau menanyakan arti keselamatan, yang pertama yang perlu engkau lakukan adalah amsik alaika lisana. Pegang kuat, genggam erat lisanmu. Genggam dan jangan sampai lepas dari genggamanmu lisanmu." Artinya apa? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul memerintahkan kita untuk menjaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang tentunya tidak menyenangkan orang lain. Al-imsak di dalam arti puasa, asyam yang artinya al-imsak, puasa bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi puasa esensinya adalah menahan dari segala yang tentunya hal-hal yang tidak baik. Berkata tidak jujur adalah perbuatan yang tentunya perlu kita hindari. Menghibah orang lain, menceritai orang lain, namimah, mengadu domba orang lain, dan tanpa kita sadari kalau seandainya perbuatan itu kita lakukan setiap hari dapat mengikis amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika juga Rasul didatangi oleh para sahabat. Saat itu mereka mengadu kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ada seorang perempuan tua, amalnya bagus, sholatnya baik, baca Qur'annya sungguh sangat baik, tapi dalam kehidupannya suka membuat orang lain terluka karena lisannya. Dia suka mengadu domba, dia suka menceritai, mencela orang lain." Sehingga saat itu Rasul mendengar aduan daripada sahabatnya. Rasul marah, memerah wajahnya. Tidak ada kebaikan bagi perempuan tersebut, walaupun bagus ibadahnya, walaupun baik baca Al-Qur'annya, tapi kalau suka dan sering membuat orang lain terzalimi, suka dan sering membuat orang lain terluka hatinya karena lisannya, maka tak ada kebaikan baginya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang Rasul sampaikan kepada Uqbah bin Amir, amsik, berasal dari kata masaka yang artinya memegang kuat dan memegang kuat, sehingga apa yang kita pegang tersebut jangan terlepas dari tangan kita. Ditambah lagi dengan kata-kata alaika, tentunya bagi kita yang pernah mempelajari bahasa Arab, sebuah fi'il amar didampingi dengan alaika, ini adalah perintah yang sangat keras,
perintah yang sangat tegas kepada kita, karena sesungguhnya lisan yang tak terjaga, lisan yang mudah melukai orang lain akan mengikis segala amal ibadah kita. Rasul menyampaikan wasiat di hadapan para sahabatnya. Atadruna mal muflis? Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Saat itu Rasul mendapatkan jawaban dari sahabatnya, ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang habis modalnya dibandingkan dengan apa yang ia dapatkan. Saat Rasul menjawab, tidak, orang yang bangkrut adalah orang yang habis amal ibadahnya karena kesalahan-kesalahan dan kezoliman yang ia lakukan kepada orang lain. Amalnya habis. Ketika amalnya habis, apa yang mau ia tambahkan lagi untuk menutupi segala kesalahannya di hadapan orang lain? Maka dosa-dosa orang yang ia zalimi, dosa-dosa yang orang lain sakiti akan diberikan kepadanya. Inilah orang yang bangkrut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu mari kita jaga lisan kita. Esensi puasa adalah menjaga dari hal-hal yang tentunya dapat mengurangi dan menghanguskan amal ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, wasiat Rasul kepada Uqbah bin Amir, wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu lapang bagimu. Apa maknanya? Maknanya adalah Rasulullah SAW tahu kita dalam sejarah rumahnya tidak lapang, rumahnya sempit. Tapi kenapa Rasulullah SAW sanggup mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Karena Rasulullah SAW merasa nyaman ketika berada di rumah. Kita bisa mengambil iktibar penting bahwa kejadian saat ini, virus corona, pandemi yang saat ini kita hadapi, mungkin bisa jadi Allah hendak memberikan kita sebuah pelajaran penting. Mungkin selama ini kita sibuk di luaran, mungkin selama ini kita sibuk dengan pekerjaan kita, mungkin kita selama ini sibuk dengan aktivitas kita. Dengan virus pandemi corona saat ini yang terjadi, kita ambil iktibarnya. Mungkin saat inilah waktu yang terbaik bagiku untuk berkomunikasi dengan keluargaku. Kita mungkin terlupa bahwa makan bersama ini adalah membangun hubungan yang erat antara seorang ayah terhadap anaknya. Begitu juga antara seorang ayah terhadap keluarga-keluarga lainnya. Maka kita ambil iktibar penting bahwa saat ini dengan pandemi virus corona ini yang terjadi saat di hadapan kita, mungkin Allah punya cerita lain terhadap kita, bahwa saat ini Allah ingin mendekatkan dan membuat kita semakin erat dengan keluarga kita. Wal yasa'ka baituk, hendaklah rumahmu lapang bagimu. Artinya bagaimana Rasul mengatakan baiti jannati, begitu juga harapannya kita ketika kita pulang, senang kita berada di rumah kita. Ketika kita pun pergi, kita pun merasa senang meninggalkan keluarga kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang terakhir, wasiat Rasul kepada Uqbah bin Amir dan juga kepada kita semuanya, wabaki ala khati'atik, tangisilah segala dosa yang kau lakukan kepada Allah. Orang yang sanggup menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan karena cengeng, bukan karena orang yang galau, tapi karena ia memiliki kelembutan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalaupun seandainya tak mampu kita menangis, mengalirkan air mata, paling tidak segala kesalahan yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita merasa tahu bahwa apa yang kita lakukan kalau itu salah adalah salah, kalau itu benar adalah benar di hadapan Allah. Kita merasa bahwa setiap perbuatan salah, kita tahu bahwa Allah akan menghamparkan ganjaran yang setimpal. Begitu juga ketika perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan memberikan kebaikan di hadapan kita juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.